Kau mengira itu mustahil? Buktikan. Aku akan buktikan kekuatanku. Lai kekuong dari dalamku. Mencipau tuatun recang dari dalamku. Bangunkan 1000 candi sebelum fajar tiba. Kami maju. Kau dengar suara itu? Dengar, Kenapa belum ada tanda dari menara? karena yang datang belum ingin terlihat. Itu obor. Bukan satu, Berapa banyak? terlalu banyak untuk disebut tamu. Pasukan? Pasukan yang membawa nama buruk. Putri belum tidur sejak sore. Aku menunggu kabar dari gerbang. Baginda Raja pasti sudah menyiapkan penjagaan. Ayah tidak pernah menutup gerbang sebelum bulan naik. Mungkin hanya berjaga-jaga. Utusan dari barat belum kembali, Baginda. Mereka tidak akan kembali. Baginda sudah yakin, medan perang punya bahasanya sendiri. Dan malam ini apa yang ia katakan? Bahwa musuh sudah terlalu dekat. Malam ini bukan sekadar perang. Jika istana ini jatuh, ia harus tahu dari mana darahnya berasal. Itu kentongan perang. Panggil penjaga. Putri harus tetap di ruang dalam. Bawa aku ke ayahku. Cepat! Kunci gerbangnya! Palangnya macet! Dorong bersama! Jangan biarkan celah terbuka! Mereka menutup gerbang, tuanku. Ketakutan selalu membuat manusia merasa batu bisa menyelamatkan mereka. Mereka sudah di depan gerbang. Jangan biarkan istana tahu kita takut. Kita harus pergi sekarang. Tuan Putri, tunggu. Ayo, kita tidak punya waktu. Hati-hati, tuanku. Putri, Anda tidak boleh lewat. Perintah Raja, Putri. Minggirlah, ini penting. Haruskah kami dobrak gerbangnya? Tidak. Rasa takut yang diberi waktu akan tumbuh lebih besar. Dia dekat sekali. Jangan bersuara. Bagaimana kalau dia mendobrak? Yang seperti dia tidak perlu mendobrak untuk membuat orang runtuh. Baginda akan ke gerbang. Seorang raja tidak menunggu musuh di balik dinding. Jangan biarkan dia melihat malam ini terlalu dekat. Raja Boko, aku tahu kau mendengarku. Dia menyebut nama Baginda. Jaga suaramu. Bagaimana dia tahu Baginda ada di dalam? Orang seperti dia tidak datang tanpa tahu. Baginda, biarkan kami menjawabnya. Dia memanggil namaku. Itu jebakan. Semua perang adalah jebakan bagi raja yang takut bicara. Tidak ada jawaban, tuanku. Ada. Saya tidak mendengar apapun. Takut juga punya suara. Bandung Bondowoso. Buka gerbangnya. Prambanan tidak membuka pintu untuk penjajah. Aku kenapa masih berdiri di luar? Tuanku, biarkan kami hancurkan pintunya. Belum. Putri, kita tidak boleh ke sana. Itu suaranya. Siapa? Orang yang membuat seluruh istana menahan napas. Bandung Bondowoso. Palangannya retak. Raja kita masih berdiri. Takutlah seperlunya, Baginda. Tapi jangan biarkan musuh mendengarnya. Pasukan menunggu perintah. Suruh mereka menunggu hidup, itu saja sudah tugas berat malam ini. Tuanku bisa merobohkannya sekarang. Aku tahu. Lalu kenapa menunggu? Karena gerbang yang dibuka oleh takut lebih hina daripada gerbang yang dihancurkan. Ayah, Putri, jangan maju. aku hanya ingin bicara dengannya. Baginda memerintahkan Putri tetap aman. Aman dari apa? Dari perang atau dari kebenaran? Dia melihat Baginda. Jangan biarkan dia mendekat. Dia tidak akan diam.
Siapa itu? Mungkin Putri Raja Boko. Roro Jonggrang. Lepaskan. Putri, kami tidak berani. Kalian lebih takut melanggar perintah ayahku daripada melihatnya mati sendirian? Putri, jangan berkata begitu. Maka jangan paksaku diam. Boko. Sekarang aku tahu apa yang kau lindungi. Ajang-ajang dia. Dia sedang memancing. Aku tahu. Putriku, mohon mundurlah. Ayahku berdiri sendirian. Baginda tidak sendirian. Kami semua bersamanya. Kalau begitu, kenapa semua wajah kalian seperti orang yang sudah kalah? Putri, Jawab aku. bawa Putri Roro kembali ke ruang dalam. Dengan paksa? Dengan hormat. Bawa Putri Roro kembali ke ruang dalam. Dengan paksa? Dengan hormat. Jika dia menolak, dia pasti menolak. Lalu, jangan lukai-lukainya. Satu pukulan cukup untuk menguji mereka. Satu pukulan cukup untuk membuat mereka membayangkan kematian. Perintah, tuanku. Tuanku, mereka sedang goyah. Belum cukup. Satu hantaman lagi gerbang itu retak penuh. Aku tidak hanya ingin mematahkan gerbang. Ayah, dia berhenti. Bukan karena kasihan, Lalu karena apa? karena dia mendengarmu. Kalau begitu, biarkan aku bicara. Tidak. Putri Raja Boko, aku tahu kau mendengar. Apakah ayahmu selalu menyembunyikanmu di balik dinding yang akan runtuh? Jangan jawab. Dia memanggilku. Itulah yang dia mau. Dan mama yang mau. Aku ingin kau hidup. Aku juga ingin ayah hidup. Roro, dengarkan aku. Aku selalu mendengarkan ayah. Malam ini berbeda. Karena ayah takut. Karena aku tidak tahu apakah masih punya waktu untuk takut besok. Ayah, Kau datang sendiri. Kau meminta raja. Aku meminta keberanian. Maka jangan sembunyi di belakang pasukanmu. Diam! Kau melatih pasukanmu untuk berteriak, bukan berpikir. Pasukanku menang! Belum malam ini. Serang lagi! Suarakan! Bersuaran! Kau masih berdiri. Kecewakah kau? Aku hanya menunggu kapan tanah ini akhirnya mengambil lututmu. Tanah ini milikku. Ia belum memilihmu. Kerajaan ini akan menjadi milikku.
Aku kalah. Membunuh ayahku. Aku akan menikahimu. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Jika kau benar-benar menginginkanku, Katakan saja, apapun akan kulakukan. bangunkan aku 1000 candi sebelum matahari terbit. Kau mengira itu mustahil? Buktikan. Aku akan buktikan kekuatanku. Naik ke pulau dari tambu. Encikau tua tun recang dari tambu. Bangunkan 1000 candi sebelum fajar tiba. Tidak mungkin. Ia benar-benar melakukannya. Teruskan! Candi-candi itu hampir selesai. Panggil semua dayang. Sekarang juga. Ada apa, Tuan Putri? Kita harus membuat Fajar datang lebih cepat. Bandung Bondowoso hampir berhasil. Apa yang harus kami lakukan, Tuan Putri? Kumpulkan jerami. Siapkan isu. Bangunkan seluruh perempuan di kerajaan ini. Kita buat mereka percaya bahwa Fajar telah tiba. Cepat! Bangunkan semuanya! Bawa jerami ke halaman! Maafkan aku, tapi aku tidak akan menjadi milik pembunuh ayahku. Cepat, jangan sampai mereka selesai! Semua harus bergerak sekarang! Ya, cepat! Saat aku memberi tanda, pukul sekeras mungkin. Fajar, Kita harus pergi. Tidak. Ini belum waktunya Fajar. Fajar telah datang. Kita tidak boleh terlihat manusia. Aku belum memerintahkan kalian pergi. Maaf, Paduka. Saya pagi telah memanggil kami kembali. Itu bukan pagi. Kami harus pergi. Kami harus kembali. 999. Satu lagi. Roro Jonggrang. Kau menipuku. Kau pikir bisa mempermainkan aku?
kau menipuku? Aku hanya menyelamatkan diriku. Kau meminta 1000 candi. Aku membangun 990 selatan. Dan kau membunuh ayahku. Aku tidak akan pernah menjadi milikmu. Jika satu candi lagi yang kau inginkan, maka kau sendiri akan melengkapinya. Ayah, maafkan aku. Tuan Putri, Sekarang, 1000 candi telah lengkap. Sejak malam itu, Roro Jonggrang tak lagi berjalan di dunia manusia. Dialah sang putri yang menjadi candi terakhir. Wajahnya tetap indah, tapi kesedihannya tinggal selamanya. Ingatlah, cinta yang dipaksa hanya akan melahirkan kutukan. Dan dari batu itu, lahirlah legenda Roro Jonggrang.